Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk musik serta konsep akor dalam lagu. Yuk, simak sampai habis. Baik teman-teman, hal pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai bentuk-bentuk musik. Nah, ada 3 bentuk musik yang akan kita pelajari, yaitu musik vokal, musik instrumental, dan bentuk musik lain. Musik vokal. Nah, musik vokal adalah jenis bunyi yang ditimbulkan oleh suara manusia. Nah, musik vokal itu sendiri memiliki 2 jenis, yaitu vokal dan nyanyian. Oke teman-teman, dalam jenis-jenis vokal itu sendiri terbagi dalam 7 jenis vokal yang ada dalam teori musik. Yaitu yang pertama ada solo. Solo adalah nyanyian tunggal oleh seorang penyanyi. Lalu yang kedua yaitu duet. Nah, duet adalah nyanyian yang dibawakan oleh 2 orang penyanyi dalam paduan suara. Lalu yang ketiga ada trio. Nah, trio adalah nyanyian yang dibawakan oleh 3 orang penyanyi dalam paduan suara. Lalu yang keempat ada quartet. Nah, quartet adalah nyanyian yang dibawakan oleh 4 orang penyanyi dalam paduan suara. Lalu yang kelima ada quintet. Nah, quintet adalah nyanyian yang dibawakan oleh 5 orang penyanyi dalam paduan suara. Lalu yang keenam ada sextet. Nah, sextet adalah nyanyian yang dibawakan oleh 6 orang penyanyi dalam paduan suara. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kor. Nah, kor adalah suatu paduan suara besar yang terdiri dari puluhan atau ratusan penyanyi dengan menggunakan 4 jenis suara utama, yaitu sopran, alto, tenor, bass. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu jenis-jenis nyanyian. Nah, jenis nyanyian itu sendiri terbagi dalam 5 jenis, yaitu yang pertama ada requiem. Nah, requiem adalah nyanyian pada upacara gereja Kristen untuk mengenangkan orang yang telah meninggal dunia. Lalu yang kedua ada himne. Nah, himne adalah jenis nyanyian pujian kepada Tuhan, tanah air, atau pahlawan. Lalu yang ketiga ada koral. Nah, koral adalah nyanyian gereja pada kebaktian umum dalam satu suara. Lalu yang keempat adalah serenade. Lalu, serenade adalah nyanyian sore hari untuk menghormati seorang tamu atau pembesar. Lalu yang terakhir ada kanon. Kanon adalah suatu nyanyian berupa paduan suara berkelompok yang dibawakan secara bergilir atau susul menyusul kelompok demi kelompok. Oke teman-teman, jadi itulah bagian-bagian dari musik vokal. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari mengenai musik instrumental. Nah teman-teman, musik instrumental yang lebih besar dapat digolongkan dalam 7 jenis, yaitu yang pertama konser. Nah, konser adalah suatu pergelaran dengan menggunakan satu jenis alat musik utama, misalnya konser piano atau konser biola dan lain-lain. Lalu yang kedua ada orkes. Nah, orkes adalah suatu pergelaran musik dengan menggunakan seperangkat alat musik sejenis. Misalnya orkes dari alat-alat musik tiup saja atau orkes dari alat-alat musik yang dipetik saja. Lalu yang ketiga ada orkes simfoni. Nah, orkes simfoni adalah orkes raksasa atau orkes besar yang terdiri dari berbagai jenis alat musik. Nah, orkes simfoni terbagi dalam seksi-seksi dan tiap seksi terdiri dari alat-alat musik sejenis yang terbagi menurut jenis suara. Lalu yang keempat ada orkes fanfare. Nah, orkes yang dalam pergelarannya hanya menggunakan alat musik tiup yang terbuat dari logam, misalnya orkes trompet atau saksofon. Lalu yang kelima ada orkes kamar. Nah, orkes kamar adalah orkes yang pemainnya terdiri dari 5-15 orang dan menggunakan alat musik yang bermacam-macam atau bebas. Lalu yang keenam ada orkes string. Nah, orkes string adalah orkes yang dalam pergelarannya hanya menggunakan alat musik yang digesek, misalnya orkes biola. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh yaitu orkes gambus. Nah, orkes gambus adalah orkes yang menggunakan alat musik gambus sebagai alat musik utama. Oke teman-teman, jadi itulah jenis-jenis musik instrumental. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai berbagai jenis musik yang lain. Yang pertama adalah musik keagamaan. Nah, musik keagamaan adalah musik khusus untuk upacara agama. Nah, musik ini berasal dari zaman purba, di mana orang masih menyembah dewa-dewa berhala. Lalu yang kedua adalah musik gerejawi. Nah, musik gerejawi adalah musik khusus untuk upacara liturgi agama Kristen pada kebaktian di gereja. Nah, jenis musik ini adalah vokal dengan iringan orgel. Nah, jenis ini dimaksudkan sebagai pemujaan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah musik klasik. Nah, musik klasik adalah musik yang berasal dari kebudayaan tertentu dengan mutu seni yang tinggi dan banyak digemari dalam dunia musik. Nah, musik klasik dapat dipertahankan sepanjang masa dan dihargai sebagai musik standar dari suatu bangsa. Yang keempat ada musik nasional. Nah, musik nasional adalah musik yang bersifat kebangsaan. Nah, syair-syairnya biasanya lahir dari masa-masa perjuangan. Nah, musik ini banyak bertema tentang pemujaan kepada tanah air dan bangsa. Lalu yang kelima ada opera. Nah, opera suatu pementasan sandiwara yang dilakonkan dengan musik vokal
atau sebuah sandiwara dengan nyanyian dan musik. Lalu yang berikutnya ada Passio. Nah, Passio adalah opera kecil tentang kisah sengsara Yesus. Lalu yang ketujuh ada sonata. Nah, sonata adalah suatu hidangan musik instrumental yang merupakan bagian dari suatu konser besar. Lalu yang kedelapan ada musik nocturne. Nah, musik nocturne adalah musik malam hari atau musik yang dibiasa pakai untuk menjelang tidur. Lalu yang kesembilan ada preludium. Nah, preludium adalah bagian pembuka dari suatu karya musik besar. Lalu yang terakhir atau yang ke-10 adalah postludium. Nah, postludium adalah bagian penutup dari suatu karya musik besar. Oke guys, jadi setelah kita membahas mengenai bentuk-bentuk musik, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai akor, nada, dan lagu. Dalam dunia musik umumnya dan praktek bermain alat musik, kalian akan sering menemui akor. Nah, ia menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah komposisi musik yang dimainkan. Lalu bagi teman-teman semua yang sedang belajar musik, ada baiknya menyimak pembahasan ini sampai akhir. Baik, akord adalah susunan nada yang terdiri dari 3 buah nada atau lebih yang dimainkan atau dibunyikan secara bersamaan atau serempak. Nah, dengan kata lain, akord merupakan kumpulan 3 nada atau lebih yang jika dimainkan secara bersamaan akan terdengar harmonis. Lalu contoh alat musik yang bisa memainkan akord adalah gitar, orgel atau keyboard, lalu angklung dan kolintang dan sebagainya. Nah, teknik membunyikan akord-akord ini tetap mengikuti aturan musik yang sudah berlaku dengan memperhatikan susunan nada-nada yang ditetapkan. Nah, oleh karena itu, teknik penyusunan akord ini akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tingkatan akord trinada atau 3 nada. Nah, sebelum kita menyusun akord trinada, ada hal-hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama ada penyusunan akord mayor yang selalu memperhatikan jarak interval nada adalah 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Nah, yang kedua adalah penyusunan akord kali ini lebih memprioritaskan pada tangga nada C mayor atau natural atau kunci C. Lalu yang berikutnya adalah teknik penyusunan akord trinada adalah nada pertama melewati satu buah nada untuk mendapat pasangan nada kedua. Nah, selanjutnya melewati satu nada berikutnya untuk mendapat pasangan nada ketiga. Lalu yang terakhir, ya untuk lebih jelasnya akan ditampilkan terlebih dahulu ya susunan tangga nada natural dengan menggunakan notasi angka dan huruf seperti berikut ini. Jadi teman-teman, tangga nada C mayor terdiri dari 7 nada, yaitu C, D, E, F, G, A, dan B. Nah, nada-nada ini diurutkan dari nada ke-1 atau C sampai nada ke-7 atau B. Lalu dilanjutkan ke oktav berikutnya. Nah, sebagai lanjutan dari pola sebelumnya. Lalu angka-angka di gambar tersebut menunjukkan tingkat nada atau dalam teori musik disebut scale degree. Berikut kita akan mulai menyusun akord trinada yang terdiri dari 7 tingkatan. Jadi, pada tingkat 1 yaitu tonika. Nah, nada dasarnya itu ya C atau Do, dan akordnya yaitu C, E, G atau Do, Mi, dan Sol. Nah, jenisnya adalah C mayor. Nah, ini adalah akord utama atau tonika dari tangga nada C mayor. Nah, intervalnya mayor karena jarak dari C ke E adalah 2 whole step. Dan dari ke E dan ke G adalah 1,5 step atau minor third. Lalu yang kedua adalah tingkat 2 atau supratonika. Nah, nada dasarnya adalah D atau Re. Lalu akordnya adalah D, F, dan A. Nah, atau Re, Fa, dan La. Nah, jenisnya adalah D minor. Nah, D ke F adalah minor third atau 1,5 step, dan F ke A adalah major third atau 2 step. Jadi, ini akord minor. Jadi, dalam tingkat yang ketiga adalah median. Nah, nada dasarnya adalah E atau Mi. Nah, akordnya adalah E, G, dan B atau Mi, Sol, dan Si. Dan jenisnya adalah E minor. Nah, E ke G adalah minor third dan G ke B adalah major third. Nah, hasilnya adalah akord minor. Lalu tingkat yang keempat yaitu subdominan. Dan nada dasarnya yaitu F atau Fa dan akordnya adalah F, A, dan C atau Fa, La, dan Do. Nah, jenisnya adalah F mayor. Nah, F ke A adalah major third dan A ke C adalah minor third. Dan hasilnya adalah akord mayor. Tingkat yang kelima adalah dominan. Nah, nada dasarnya adalah G atau Sol, dan akordnya adalah G, B, dan D atau Sol, Si, dan Re. Nah, jenisnya adalah G mayor. Nah, G ke B adalah major third, dan B ke D adalah minor third. Dan akord mayor biasanya digunakan sebagai penguat resolusi ke tonika. Tingkat yang keenam adalah submedian. Nada dasarnya adalah A atau La, dan akordnya adalah A, C, dan E atau La, Do, dan Mi. Nah, jenisnya adalah A minor. Nah, penjelasannya adalah A ke C adalah minor third dan C ke E adalah major third atau akord minor. Tingkat yang ketujuh adalah leading note atau nada penuntun. Nah, nada dasarnya adalah B atau C dan akordnya adalah B, D, dan F atau Si, Re, dan Fa. Nah, jenisnya adalah B diminished.
Nah, B ke D adalah minor third, atau D ke F adalah minor third juga. Nah, ini disebut akord diminished, memiliki suasana yang tegang dan tidak stabil. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah tangga nada mayor seperti C mayor bisa dijadikan dasar untuk membentuk 7 jenis akord triad. Dan jenis akord bergantung pada interval nada ke-1, ke-3, dan ke-5 dari setiap titik awal atau root. Oke teman-teman, jadi sekian saja penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa!